Ya, dunia sepak bola Indonesia mengalami pasang surut pada tahun 2022. Ada pencapaian prestasi oleh tim nasional, ada juga kesedihan yang dirasakan pencinta sepak bola dalam penyelenggaraan Liga Indonesia. Malam hari ini kami akan bahas perjalanan sepak bola Indonesia sepanjang tahun ini bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Saya akan sapa. Halo, selamat malam Pak Ketum, apa kabar? Malam, salam olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat ya Pak? Terima kasih atas dukungan, doa dan peran serta seluruh pecinta sepak bola di tanah air maupun di luar negeri. Ya. Iya, Pak Ketum, ini kan kita sudah memasuki minggu terakhir berbarengan juga dengan pagelaran AFF Cup 2022. Bagaimana Pak Ketum merepresentasikan perjalanan 2022 baik untuk pribadi Pak Ketum dan juga dunia sepak bola Indonesia dalam 3 kata? 3 kata ya? Iya. Alhamdulillah bisa dilalui. Alhamdulillah Alhamdulillah bisa dilalui. Seterjal apa Pak perjalanan 2022 menurut Bapak? Ya, kita tahu kan Liga sudah bergulir ya. Sudah bergulir, tapi ya kita mempunyai suatu kejadian yang memang semuanya tidak menginginkan, yaitu terjadi kejuruan. Ya. Yang mau tidak mau semuanya harus introspeksi, termasuk PSSI. Oleh sebab itu kita melakukan langkah transformasi sepak bola, di mana sudah lakukan semua terkait yang ada di dalam tugas tersebut sudah melakukan, baik itu kementerian, PSSI, yang kepolisian dan semua yang terlibat. Nah ini kedepannya tentunya harus lebih baik dan pengalaman kejuruan menjadi catatan atau pengalaman yang sangat luar biasa. Kita bersama-sama tentunya PSSI tidak bisa sendiri berjalan, tapi ya dibantu oleh semua, baik kementerian terkait, Kementerian Olahraga Pemuda dan Olahraga, PUPR, kemudian dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari KONI, tentunya dari kepolisian, dan kita digandeng oleh FIFA dan AFC. Itu yang sudah kita lakukan dan sudah menjadi produk. Salah satunya produknya adalah peraturan kepolisian yang sudah keluar, yang memang sudah disosialisasikan oleh pihak kepolisian. Itu kira-kira Pak. Baik, Pak Ketum, ini kan PSSI usianya 92 tahun dan saat ini Pak Ketum menjabat, masih aktif. Apakah Anda puas dengan capaian Anda selama ini? Ya, tentunya pasti masih banyak kekurangan ya. Jadi yang harus banyak perbaikan ya, untuk mencapai hasil yang kita inginkan ya. Pasti catatan banyak ya. Baik itu kompetisi maupun lain, tapi tentu juga ada hal yang menarik seperti pencapaian tim nasional yang kita tahu sudah lolos kualifikasi Piala Asia untuk senior. Kemudian juga ranking kita naik dari 179 ke 151 sekarang. Kemudian juga timnas wanita sudah 33 tahun, 3 lolos kualifikasi Piala Asia, sekarang lolos. Dari yang senior 17 tahun belum pernah lolos. Kemudian kemarin juga U20 juga lolos kualifikasi Piala Asia, meskipun nanti pasti main di dalam Piala Dunia, dan terakhir kemarin AFF. Itu semua bukan saya hanya bagian kecil yang mendukung mereka untuk bisa melakukan prestasi yang diharapkan oleh publik. Jadi itu catatannya, yang lain masih banyak perbaikan kompetisi yang harus kita betul-betul cari catatan. Kemudian adanya wasit, kemudian juga ada training center kita yang memang belum siap karena kemarin terganggu oleh COVID sampai 2 tahun. Tapi Pak Presiden sudah memberi arahan ke saya bahwa beliau akan memberi tanah 50 hektar di IKN dan akan dibangunkan sekalian dengan stadion dan fasilitas lainnya termasuk kantor. Demikian Mbak. Pak Iwan, soal dukung-mendukung ini menarik. Saya tadi sempat mendengar Bapak merasa
tidak sendirian mencapai beberapa capaian dari timnas begitu. Soal support atau soal dukungan ketika setelah kejadian Kanjuruhan, kemudian banyak yang meminta Bapak untuk mundur. Tapi ada satu sosok, yakni adalah pelatih timnas, pelatih kepala Sintayong yang menyatakan bahwa kalau Pak Iwan Bule mundur, saya juga mundur. Bagaimana respon Anda ketika mendengar statement itu? Saya pikir itu ungkapan dari hati yang bersangkutan ya. Karena setelah itu memang saya konfirmasi setelah beberapa saat pulang dari latihan. Jadi saya menempatkan diri dengan Sintayong itu sebagai adik kakak, dan kita terus bekerjasama mengawal timnas dari semua kelompok umur, ya, dari yang 18, 20, 23, ya, sampai ke senior ya. Jadi adanya satu kecocokan saya sama yang bersangkutan, dan saya sampaikan anak-anak timnas semua itu anak saya, ya, manakala mereka ada di lapangan hijau maupun di tempat latihan atau pertandingan dimanapun ada. Dan berarti kalau anak saya, kamu sebagai adik saya itu keponakan kamu. Makanya tolong betul-betul bagaimana mereka bisa maju sebagai timnas yang ingin kita banggakan di semua kelompok umur. Jadi saya pikir kita cukup erat bekerjasama dengan Sintayong secara khusus dan keperhatian lainnya. Demikian, Mbak. Saya juga tersentil dengan ada tadi saya beberapa jam yang lalu membaca ada statement dari pengamat sepak bola Tommy Welly yang menyatakan bahwa ada dugaan Pak Muhammad Iryawan ini, ketua PSSI ini ditinggalkan dalam tanda kutip oleh anggota PSSI yang lain. Apakah itu betul, Pak? Saya pikir enggak mungkin saya bisa sendiri kan. Sekarang buktinya timnas juga kemarin bisa berangkat ke Malaysia dan Brunei. Kalau saya sendiri nggak mungkin bisa berangkat. Saya pikir kita masih tetap jalan, program jalan juga, ya. Yang jalan AFF sekarang kan jalan itu. Jadi sebetulnya yang saya rasakan demikian. Ya, anak-anak bisa kemarin membukukan kemenangan yang cukup besar kan bukan saya sendiri. Berarti ada bantuan dari semua yang terlibat dalam PSSI. Baik, ini tahun 2022 sudah beberapa hari lagi akan selesai, termasuk juga kalau misalnya Pak Ketum ini tidak maju kembali begitu. Seperti apa bayangan Anda atau kiprah Anda terakhir untuk sepak bola Indonesia 10-15 tahun ke depan? Ya, catatan saya ke depan sepak bola kita tentu ingin lebih baik dan maju. Dan timnas kita ingin betul-betul bisa berbunyi dan dibanggakan. Ya. Itu catatan ke depan, dan insya Allah itu bisa terrealisasi dengan proses ya, dengan percaya kepada proses. Through the process ya, trust the process. Kemudian juga kompetisi kita tentunya makin lama akan makin lebih baik dan betul menjadi kompetisi yang memang profesional ya. Kemudian yang berikutnya industri kita juga insya Allah ke depan akan lebih menggeliat di dalam persepak bola kita. Apakah industri itu klub-klub akan lebih maju, kemudian nilai valuasi tinggi, pemain akan lebih mahal dan lain sebagainya. Jadi itu harapan saya 10 atau 15 tahun ke depan insya Allah Indonesia akan bisa sejajarkan negara Asia lainnya yang ada di tataran benua Asia ya. Baik, 10-15 tahun ke depan ini harapannya industri sepak bola akan benar-benar seperti yang terjadi di negara-negara di Asia lainnya yang sudah maju, ada Jepang dan juga Korea Selatan. Pak Ketum, ini kan kita sudah tahu bahwa ada beberapa calon atau bakal calon, kalau boleh dikatakan adalah bakal calon yang muncul di publik, ada yang membantah, ada juga yang gesturnya kelihatannya tertarik juga untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI di periode berikutnya. Menurut Anda, sosok seperti apa yang cocok? Apakah anak muda yang pintar bisnis atau orang-orang yang kenyang dengan pengalaman sepak bola? Saya pikir semua calon-calon ini baik, ya. Pasti mempunyai visi misi yang memajukan sepak bola. Kalau masalah kelompok umurnya, saya tidak bisa bicara itu. Yang jelas, semua yang akan maju atau mencalonkan pasti mempunyai visi dan misi yang baik dan pasti ingin memajukan sepak bola. Jadi semua saya apresiasi kepada calon-calon yang akan maju dalam perhelatan nanti mencalonkan diri sebagai ketua umum ke depan.
Oke, terakhir Pak Ketum, kalau sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, kegiatannya apakah masih berkecimpung di sepak bola atau mungkin bermain bersama cucu-cucu, menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah atau seperti apa? Sepak bola itu hobi dan darah daging saya dari kecil. Meskipun saya tidak menjadi pemain secara langsung, tapi saya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan saya pernah bermain di klub menjadi pemain muda di sana. Jadi saya akan tetap mencintai sepak bola dan tetap akan terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia secara khususnya karena saya cinta kepada sepak bola, secara khusus sepak bola di tanah air. Demikian. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iryawan, Ketua Umum PSSI sudah bergabung bersama kami di Sports Corner malam hari ini. Terima kasih. Malam. Selamat malam.